tidak berharap seperti itu. Karena menurutku semenjak Minchi terkena revamp juga ya, sebenarnya udah ada posibilitas juga untuk ya udahlah biarkan saja. Biarkan saja. Joy balik ke lapangan gitu. Karena bisa di-counter juga dengan adanya Minchi. Tapi balik lagi itu hanya bisa saja meminimalisir, bukan menjamin untuk membuat Joy tidak bisa bergerak gitu. Iya sih. Ya memang ada beberapa hero yang sangat kuat tapi bergantung pada 4 player lainnya sebenarnya. Kan nggak cuma 1 player kan. Iya benar. Percuma kalau misalnya Joy-nya satset tapi yang lainnya kayak Nevin semua, itu percuma. Tidak ngaruh guys, gitu. Aduh, baiklah kalau seperti itu. Indonesia untuk di game kedua, balik lagi sih, masih Atlas. Jadi pengen keluar, pengen ngeliat banget Atlas. Entah itu dari Indonesia ataupun dari Vietnam sebenarnya. Karena biasanya kalau udah ada yang bawa Atlas tuh, tim fighter tuh bener-bener wah terus-terusan kemana-mana ya? itu Terus-terusan juga gitu loh. Cuma jadi lebih cepet mungkin gamenya. Kayak karena Atlas misalnya sekalinya dapat 3, 4 atau 5 deh. Itu bisa langsung wipe out. Tapi enggak juga kalau misalkan lawannya punya Valentina. Oh, karena menurutku agak curang kalau ada Valentina ketemu sama Atlas. Atlas itu kalau nggak salah untuk ultimate di level 3 dari segi cooldownnya sekitar 55 ataupun 60 detik. Oke. Sementara kalau untuk Valentina untuk ultimate di level 3-nya kalau nggak salah 35 sampai 45 detik sekitar segitu dah. Kalau udah menggunakan item cooldown reduction ya mungkin bisa lebih turun lagi dan gitu loh cooldownnya. Dan Valentina dapat ulti duluan kan? Jadi ibaratnya sekali ultimate dari Atlas itu bisa 2 kali dari Valentina. Iya. Oh iya benar-benar. Jadi counternya Valentina ya. Tapi ini dia dropnya udah muncul di hadapan kita semua dengan hero-hero yang masih nggak asing ya. Nggak beda jauh juga dengan game sebelumnya di mana ada One Paramis Glue dari Indonesia dan juga untuk dari Vietnam ada Joy, Fanny dan juga kali ini Arlott yang di ban. Oke. Arlott di ban berarti Valentina kebuka dong untuk teman-teman dari Vietnam. Kalau diambil ini bisa banget dan juga Glue udah di ban. Pengambilan ke arah Valentina seenggaknya untuk bisa menyamaratakan power dari mid lane Indonesia jikalau mereka mengambil ke arah 2 mid lane spesifik antara ke arah Fatsha ataupun ke arah Hiv. Karena dari 2 hero tersebut otomatis kalau dikenakan IMU stabil dong area of effect lawan area of effect. Tapi ternyata untuk pilihan pertamanya tetap ke arah Melissa. Dan tetap menurut Coji yang balik lagi tadi kita udah katakan di arah game pertama. Melissa untuk di arah first pick itu agak gambling. Kalau ketemunya kena ke arah Martis dan juga Lapu-Lapu itu cukup bahaya pressure-nya. Apalagi untuk di arah early dan kita udah lihat tadi di arah early dari Chell. Itu juga sangat-sangat kuat. Bukan cuma dari segi bagaimana mekanik Chell berjalan, tapi rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Iya, berarti ini Brody bisa dipakai lagi juga sih sebenarnya sama Chell karena ngadu area of effect-nya gitu kan. Dengan Melissa yang punya range jauh banget, Brody juga nggak kalah dengan adanya turn apart memories tapi yang beda cara mainnya. Karena kalau dari Melissa kan kita tahu lah kalau itu dia kan DPS. Betul. Sementara kalau dari Brody itu kan burst. Sama bedanya mungkin kalau Melissa tuh nggak single target, dia multiple target. Iya, Brody juga bisa sih, cuman menurut aku nggak luas doang. Gitu, nggak seluas Melissa yang bisa langsung 5 player kalau ngumpul gitu. Benar. Apalagi nanti di combo sama hero-hero yang mungkin bisa ngasih efek kayak Terizla misalnya, wah itu bisa jadi combo yang mantep banget. Tapi ternyata kali ini dari Indonesia akan mengamankan ke arah Grok yang dari tadi juga Kak Coji harapkan ditambah dengan adanya Farsha. Ya kalau untuk pengambilan ke arah Grok balik lagi ini emang untuk ngejar ke arah backline sih. Karena balik lagi ini mau bagaimanapun kita dari Indonesia ya. Ini harus banget nahan dari Melissanya. Jangan sampai jarumnya berevolusi di paku. Jangan. Karena bahaya tuh. Kalau kata Kolim, udah kena ban dalam. Bahaya. Kena pelek ya. Bener. Emang sih Melissa tuh kalau misalnya udah kritikal ya, udah banyak item kritikalnya, itu udah deh gak mau deket-deket. Cuma sekarang nih udah ada Eve dan juga Akai juga yang langsung diamankan. Eve bisa ngasih efek slow yang cukup besar juga, magic damage ya berasa lah ya lumayan gitu, tapi lebih mungkin terpusatkan dengan adanya slow effect yang dia miliki, ditambah dengan adanya Akai yang kali ditukar nih. Tapi untuk Maximin dari Indonesia sebenarnya nggak terpaku sama Brody juga sih. Kalau kita ngeliat dengan adanya Cloud bisa, tapi ingat kadang Minotaur keluar. Oh iya. Mungkin pilihan lainnya bisa jadi Beatrix juga gitu loh. Karena melihat dari segi Yves dan juga dengan Akai, seenggaknya Nibiru dan juga Renner tuh udah bisa ngejangkau mereka banget. Nibiru dari segi DPS, Renner dari segi burst powernya untuk melawan stationary hero seperti Yves dan juga Melissa yang pasti kalau lagi go away itu
berlindung di dalam buletannya dia. Gitu. Yuzong sekarang yang langsung dieliminasi juga oleh Sorangcel, berganti lagi ya bisa dibilang. Tadi kan mereka yang mengamankan ke arah Yuzong dan mereka juga udah ngambil ke arah Lapu-Lapu sebenarnya. Sama-sama bisa ngincar ke area backline juga nanti dengan adanya Melisa yang tadi Kak Coji juga udah sempat notice ya. Kalau Lapu-Lapu tuh bisa banget ngejar nantinya. Dan gak cuma Melisa sekarang karena ada Eve juga yang akan stay di tempatnya. Meskipun gak di cancel untuk ultimate-nya tapi tetap menerima damage-nya tuh sama dari seorang Lapu-Lapu. Dan banding selanjutnya Cloud. Ya memang punya potensi besar sih untuk diamankan oleh Sorangcel. Ini kalau dari Indonesia target lock-nya ke arah Akai dan juga Melisa harusnya jungler mereka Martis. Tapi kalau target lock mereka adalah untuk melakukan teamfight besar-besaran, mungkin Assassin jungler juga bisa keluar untuk di game kali ini. Tapi bagaimana dengan Fredrin? Jujur menurutku Fredrin di game kali ini kayaknya kurang cocok untuk Indonesia. Kenapa? Ada Akai dan juga ada Yiv. Kita tahu bahwa mobilitas dari Fredrin ini tidak terlalu besar. Sementara kalau dari segi Mortal Coin yang dilakukan oleh Martis itu tidak terefekkan oleh slow ataupun knockback. Betul. Yang dimana ini untuk masalah kontes kayaknya bakal lebih enak untuk mengambil ke arah seorang artis. Setuju. Kalau menurutku ya. Dan yang mungkin aku penasaran adalah Vietnam. Dengan hilangnya Glue, Yuzong dan juga Arlot, bagaimana dengan XP lane-nya? Dan kalau kita ngeliat dengan adanya Yiv dan juga Melisa, yang sangat-sangat masuk teori dan juga logika mungkin adalah Terizla yang bisa keluar. Iya, cuman itu pastinya berarti momentum banget. Dari early power, mungkin kita akan bisa melihat Infinity War untuk di arah XP lane. Itu yang kita harapkan. Iya, betul. Infinity War itu yang kita harapkan. Gak apa-apa kalau kita ambil aja. Tapi oke, kita lihat dulu nih bandingnya seperti apa. Nanti baru kita bahas hero-hero apa yang jadinya mereka ambil. Karena Martisnya udah langsung di ban. Mereka juga menyadari ternyata. Jangan Kak Coji ya. Enggak dong. Nevin jangan suka gitu ya. Martis. Nevin jangan bikin aku deg-degan ya. Jangan ya. Tapi emang ya potensinya besar banget kalau misalnya Martis ada di tangan dari tim Indonesia. Cuman berarti sekarang Indonesia harus cari nih pertukaran seperti apa yang mirip-mirip lah sama Martis, bisa ngincar ke bagian belakang juga. Benedetta Jungler juga bisa loh, jangan lupa. Sering dibawa juga sebenarnya sama player-player ini, terutama dari seorang Vival ya. Benedetta atau mau hero-hero Assassin Link? Fanny udah gak bisa ya. Link kan masih bisa. Iya. Tuh disimpan lagi, junglernya disimpan loh. Iya. Balik lagi tadi seperti yang tadi Cici bilang, Beatrix ternyata keluar, tapi XP lane dari Vietnam. Siapakah dia? Apakah akan ada Terizla atau mungkin Min Sitar yang akan dikeluarkan? Tapi enggak ternyata. Khalid. Cukup menarik. Semua perkataan kita tuh jadi kenyataan ya. Ini namanya manifesting yang berhasil guys. Ada Atlas, ada Khalid. Yap. Cakep. Enggak dong, jangan lanjutkan. Gak ada. Nevin bikin deg-degan 2 kali ya. Ini baru dari baru match pertama kita nih. 2 kali udah bikin deg-degan ya. Nah ini nih, yang kita tunggu-tunggu junglernya sebenarnya. Viva mau pakai apa? Dari Vietnam, aku bisa konklusikan bahwa dengan adanya Khalid, dengan adanya Melisa dan juga Yiv, early power mereka cukup besar. Dan sesampainya level 4 dari Atlas, ini bisa menjadi chaos yang super-super chaos. Karena kalau kita ngelihat yang kurang dari Indonesia ini adalah junglernya. Jadi Digi kemungkinan tidak akan hadir di game kali ini. Dan ternyata untuk pick ke arah junglernya, menurut Coji pengambilan ke arah Lancelot adalah aksi yang sangat baik. Karena kenapa? 4 dari hero Vietnam ini sisi powernya sangat besar. Sandstorm dari Khalid, ditambah lagi dengan Fataling, ditambah lagi dengan Heavy Spin, dan juga dengan adanya Real World Manipulation. Nah, apa sih kunci kemenangan dari masing-masing tim? Kalau kita ngelihat ke arah Vietnam, ini full ke arah sisi power. Atlas, Khalid, tambah lagi dengan adanya Akai dan juga Yiv. Jadi mungkin mid to late game mereka punya kesempatan besar untuk menang. Tapi kalau kita ngeliat ke arah Indonesia, dengan adanya Lancelot, dengan adanya Beatrix, early power mereka cukup besar. Tapi problemnya adalah apakah nanti di tutorial pertama setup dari Atlas jikalau dia sudah level 4, works atau enggak? Ya, kalian lihat itu kan talent prediction? Indonesia semua. Indonesia semua, jadi jangan lupa untuk kalian kasih dukungan juga nih. Karena
Kak Choji udah selesai membahas seperti apa nantinya game kita akan berjalan. Dan kita juga udah menyelesaikan pemilihan draft untuk masing-masing tim. Dan ini waktunya untuk kita kembali lagi mendukung Indonesia mengawal negara kita tercinta untuk mendapatkan medali emas atau setidaknya tiket ke babak grand final. So, ini dia welcome to Line of Down. Di game kedua match antara Indonesia melawan Vietnam tentunya. Semifinal 1 dan dimulai dengan adanya untuk di arah mid lane, clear wave minion dari Farsa cukup besar dan lihat ini menjadi salah satu tradisi dari game pertama ya tadi ya. XP lane dari Vietnam. Dari Ngokbe sepertinya harus minta tolong kepada teman-teman yang lainnya karena sering banget diharas untuk di arah early-nya. Ya harus lari ya, ada Cini ya. Karena memang Cini dengan adanya Farsha kali ini Wings by Wings-nya akan mempercepat nantinya dia untuk melakukan rotasi. Tambah lagi mereka bawa Grok, clearing wave-nya akan semakin cepat lagi. Ini menjadi sebuah combo yang harusnya sudah mulai dikhawatirkan nantinya. Dan dari Vietnam sebenarnya juga dengan early power yang mereka miliki bisa saja untuk melakukan beberapa teamfight. Tapi untuk saat ini lihat bahkan ada satu flicker yang udah mulai di-trigger Ngokbe masih bisa menyelamatkan dirinya untuk beberapa saat ini. Oh ditutup dengan adanya Vival juga membuat Ngokbe pun sepertinya agak kesusahan untuk bisa melarikan diri. Waduh, tapi kayak agak susah ya untuk dapetin first blood ke arah seorang Ngokbe karena untuk saat ini juga dia udah melakukan recall, gak ada wave minion juga yang masuk di area top lane-nya. Tapi harusnya ada beberapa atau sedikit gold shell turret lah yang bisa diamankan dan menambah nantinya pundi-pundi keuangan dari tim Indonesia. Sebenarnya kapabilitas untuk numbangin ke arah hal itu udah ada karena Phantom Execution udah terbuka untuk Vival. Damage burst-nya bisa di follow up dengan lapu-lapu. Tapi mengingat bahwa resikonya terlalu besar apalagi dengan Turtle yang akan hadir sebentar lagi. Membuat ya udah seenggaknya advantage yang kita dapat adalah dari segi gold shield turret-nya. Betul, apalagi Turtle-nya di area atas juga dan ini yang membuat Vival juga harus dalam keadaan yang sangat prima. Jangan sampai HP-nya terbatas dan membuat dia harus terbunuh. Dan untuk saat ini udah mau terjadi perebutan juga, Feder Ash langsung dibuka dan ada first blood yang berhasil diamankan ke arah seorang Tiuma. Dan di selain Daisy memang sempat buka untuk ke arah real world manipulation-nya tapi ini nggak menghalangi pergerakan dari seorang Vival untuk mendapatkan ke arah Turtle. Dan pertukaran nyawa masih terus berjalan kali ini terspan. Daisy mau kemana? Nggak bisa pulang nampaknya karena akan langsung dihabisi oleh seorang Vivian dengan double kill-nya. Roamer agresif kita. 4 player tumbang dari Vietnam. Ini yang tadi Choji katakan, untuk early power, teman-teman dari Indonesia ini punya early power yang sangat luas. Dari dengan adanya Lancelot, dengan adanya Beatrix, dan juga dengan adanya Farsha. Dan dengan posisi seperti ini, otomatis Vietnam harus nge-tone down dulu dari segi gameplaynya. Tapi satu hal yang Choji lihat berbeda di game kali ini adalah Indonesia untuk jarak gold lane-nya tidak seperhatian untuk di game pertama tadi loh. Agak dilepas nih untuk sekarang gold lane-nya. Iya, tapi mid lane-nya justru yang nggak lepas ya. Mungkin lebih ke arah objektif. Objektifnya tuh dari tadi dikasih pressure terus. Dan kita ngeliat Vivian di game kali ini sehat banget. Dia jalan kaki terus ke atas, ke bawah, sampai ke area mid lane. Dia selalu hadir di area-area yang punya potensi peperangan. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin ke arah side lane-nya atau off lane-nya, mereka dalam keadaan yang cukup imbang atau cukup stabil. Iya, satu hal yang bisa dibilang agak-agak fatal adalah fataling yang dilakukan oleh seorang Tiumah tadi ya. Itu sebenarnya kalau nggak salah ngangkat ke arah Vivian apa Humi ya tadi. Tapi langsung dibalesin dengan ada wild charge, 3 player terkena stun. Otomatis Peter Extract itu bener-bener on point banget udah. Gak usah perlu banyak lagi nge-aim. Dan pada akhirnya menghasilkan damage yang lumayan besar juga. Iya, apakah akan terjadi kejadian yang sama kali ini dengan adanya Feather Extract dan juga Vivian yang udah melakukan gerakan agresif? Tapi ternyata masih ditahan terlebih dahulu, hanya Miku yang cukup dihambat di bagian bawahnya. Dengan HP yang terbatas juga harusnya dia nggak akan bisa bergerak dengan bebas dan membiarkan Chell untuk bisa menghabisi ke arah platinum gold di outer turret bottom lane. Nggak nyampe semenit lah kayak tadi Choji ngomong kayak goldnya dilepas ya. Tapi langsung enggak ya? ternyata langsung di follow up untuk di arah gold lane-nya ngebuat di area top lane dan juga bottom lane. Balik lagi kuat banget untuk Indonesia. Bahkan yang berbeda adalah untuk di mid lane. Ini juga kuat banget. Lihat bagaimana Cini telah mendapatkan 2 kill dan juga 2 assist. Yang ngebuat modal itemnya ini harusnya udah lumayan perih. Mungkin 1,5 bar atau 1 bar setiap Feather Extract yang bisa dikeluarkan ke arah teman-teman Vietnam. Iya, ini udah kayak hujan batu ya kalau Feather Extract keluar langsung sakit kepala dan kali ini langsung keluar dan langsung dibuktikan dengan adanya satu eliminasi yang di follow up atau dieksekusi oleh seorang Chell. Miku mencoba untuk melarikan dirinya dari kejaran 5 pemain tim Indonesia, tapi Mi yang akan menjaga badannya di bagian depan karena target utama dari tim Indonesia adalah menuju ke arah purple buff. Tapi kalau bisa dapat eliminasi itu menjadi sebuah bonus untuk tim Indonesia. Wah,
ini untungnya double sih dari Indonesia. Turtle dapat, invasi ke arah jungle juga dapat gitu kan. Tapi untuk di arah jungle baunya emang gak dapat. Tapi seenggaknya lihat pertukaran untuk di arah XP dan juga gold juga sudah mulai dilakukan. Cel udah dapetin Blade of Despair di menit ke-5. Itu aja gak kebayang, ini Nibiru dan juga Rentre bakal seperti apa. Mungkin akan menjadi, ini dia. Fumiko ditumbangkan dengan 3 skill source yang bisa dibilang cukup mahal. Ada Fataling tadi hanya dikenakan kepada 1 orang aja. Tapi lihat bagaimana top lane-nya itu dipush habis-habisan oleh teman-teman dari Indonesia. 3 player di arah top lane loh. Iya, nuker 1 XP laner dengan ya pergerakan atau pressure di area top lane. Seharusnya ini bakal menjadi worth it kalau inner turretnya tumbang. Dan langsung ditabrak begitu saja Vivian kali ini. Tambah lagi follow up yang begitu baik dari seorang Chell. Tapi sayang sekali, kali ini Tiuma belum bisa tertangkap. Gak masalah ketika Chell-nya juga bisa ngedapetin ke arah inner turret. Dan Vietnam untuk saat ini mereka harus benar-benar cari lagi kalau bisa menciptakan momen-momen ketika mereka nge-trap Fumiko. Kalau mereka masih mau menyamakan kedudukan mereka. Itu tadi Nevin lihat gak sih gimana Vivian engage? Iya kaget sih. Flicker sama Wild Charge tuh kayak dikeluarkan secara berbarengan loh. Jadi pas animasi Flicker udah selesai tiba-tiba itu baru udah ngedorong aja gitu loh. Ke arah tembok dapetin ke arah 2 player otomatis top lane sudah didapatkan di bawah menit ke-7. Yang dimana di bawah menit ke-7 itu sebenarnya masih ada damage reduction, makanya nggak terlalu sakit untuk Tarat menerima damage, tapi bisa dihancurin oleh tim Indonesia. Ya. Pergerakan dari seorang Tiuma juga langsung dihentikan begitu saja ya ketika mencoba untuk ngebuka Fatal Links-nya, dan kali ini diusir dengan adanya 1 Feather Isaac juga memang belum mendapatkan eliminasi, tapi outer threat di area mid lane. Ini menjadi sebuah harta yang cukup mahal buat tim Indonesia, semakin memperluas area bermain untuk seorang Vivian nantinya. Iya tentunya. Tapi nggak cuma itu aja, sebenarnya yang masih belum terlalu bersinar itu Vival justru di game kali ini. Karena yang dilakukan ya dari menit awal sampai menit kali ini dia tuh cuma kayak nyumbang beberapa damage, tapi sisanya objektif terus. Masih belum ada spot untuk dia bersinar. Justru yang bersinar dari tadi adalah Cini sama Vivian loh. Iya, dari Vival berkontribusi dari segi objektif dan langsung dibuktikan omongan kacau aja dengan 1 eliminasi di bagian depan. Iya. Hati-hati kalau ngomongin tim Indonesia tuh hati-hati Kak Coci. Apalagi yang mau dibahas, siapa tuh langsung dijawab kali ini. Karena sekarang ya, Indonesia ini udah punya map yang luas banget. Mereka dengan 1 teritorialnya juga bagus. Iya, mereka bisa dapetin 1 inner turret. Cuma tetap harus hati-hati sama Tiuma sih. Dengan ada 1 perfect match dan juga Fataling yang mungkin nanti bisa terbuka. Ini bisa banget ngebalikin keadaan dari tim Indonesia meskipun ternyata kena. masih bisa diamankan oleh Vival. Masih diamankan dengan retribution ya. Dari Vival otomatis untuk 15 detik depan seenggaknya tidak ada Fataling lagi. Tapi lagi dan lagi. Instant kill berhasil dilakukan oleh tim Indonesia. Vivian galak banget, serius. Enggak, ini galak banget. Ini combo yang sangat-sangat mengerikan sih, Cini dan juga Vivian. Kayak mereka tuh udah punya telepati kayak oke bentar lagi Wild Charge Fighter Isaac keluarkan. Dan itu selalu works. Dan nggak pernah sepertinya dipadari oleh Vietnam gitu loh. Kalau misalkan ada grup mendingan jauh-jauh deh. Karena di belakang sana secara diam-diam pasti ada Varsha. Dan target itu selalu on point. Bahkan sekarang Tiuma ngebuka Fatalisnya ke arah seorang Vival. Gak mungkin bisa mengingat orang Lancelot ditangkap. Itu menjadi satu hal yang hampir mustahil karena ini ditangan dari seorang Vival. Dan juga ini perbedaan goldnya udah terlalu jauh. Oke, sekarang ada sedikit percobaan yang mau dilakukan oleh tim Vietnam. 1 eliminasi itu menjadi satu hal yang berharga banget sih sejauh ini. Tidaknya jangan sampai nih seluruh buff dari tim Vietnam diambil sama tim Indonesia kalau mereka masih mau menyamakan kedudukan. Mungkin satu hal yang Caci akan katakan dari sekarang, mungkin perhatikan adalah damage-nya Chell. Tadi tuh bener-bener ya dari damage yang diberikan ke arah Tiuma, itu Tiuma tuh udah kayak puding. Saking jelinya banget dia, hanya kena 3 klip dari Nibiru, itu udah setengah darahnya. Iya. Ini udah overpowered banget dari Indonesia, dan apakah ada cara untuk Vietnam bisa menang kembali? Masih ada sejujurnya, karena balik lagi sisi power, mid late game power yang tadi sudah katakan. Asalkan ada bantuan juga dari Turret. Jadi terms and conditionnya banyak, tapi bukan berarti impossible untuk Vietnam bisa melakukan comeback. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk masih bisa mendapatkan advantage seperti ini? Apalagi kalau kita ngeliat dari segi itemnya ya, dengan ada Clock of Destiny, Light Intransion, dan satu lagi mungkin ke arah Holy Crystal, ini damage dari Varsha pun masih belum kebendung sama sekali. Karena lihat tidak ada item defensif ke arah Magic sejauh ini dari teman-teman Vietnam. Sementok-mentoknya Silence Robe. Bahkan dari segi tough boots pun gak ada loh untuk dari Vietnam ya. Sepatu pun bahkan tidak diambil oleh Melissa.
Tapi lihat, untuk saat ini Timo bakal coba untuk mencari targetnya. Apakah bakal mencoba Ya. Fatalistnya tapi nggak sempat. Keburu telat. Ini tadi udah Masih ada hitungin. seorang Chini gitu. 4 kali kayak gini. Wachat, Fatal Strike, Wachat, Fatal Strike, dan selalu works. Ya. Selalu works. Oke, dan sekarang kita akan lihat ketika Lordnya sudah mulai berjalan bersama teman-teman kita dari tim Indonesia untuk melakukan eksekusi terakhir nampaknya dengan adanya satu pergerakan itu Heaven Spirit dilakukan oleh tim Vietnam nampaknya belum cukup untuk menghentikan 5 pemain lainnya karena sudah ada 3 pemain yang ditumbangkan bahkan menuju ke arah 4 pemain dengan double kill yang dimiliki oleh seorang Chaldang. Ini dia satu kemenangan berikutnya dari tim Indonesia. Congratulations Indonesia masuk ke babak grand final dari SEA Games ke-32 Kamboja. Betul sekali, dengan kemenangan yang bersih 2-0. Indonesia mematahkan 2 rekor untuk di 2 game kali ini. Pertama, rekor game tercepat di game pertama yang akhirnya dibuat oleh Indonesia dengan 10 menit 40 detik. Sementara untuk di game kedua, rekor Indonesia yang memecahkan rekor Indonesia. Di mana tadi di game kedua, permainannya berjalan selama 10 menit 31 detik. Lebih cepat 9 detik. Lebih cepat lagi ya. Betul. Wow, Indonesia. Ini benar-benar mendominasi banget ya. Terima kasih teman-teman untuk bermain dengan sangat baik. Kita tunggu di hari esok untuk babak grand final yang udah kalian amankan. Dan congratulations juga untuk memecahkan rekor sendiri. Dan juga untuk bermain dengan benar-benar rapi banget dari awal. Rotasi begitu cepat, mereka tahu gimana caranya untuk menghadapi musuhnya dengan baik. Strategi yang benar-benar perfect banget. Karena udah kelihatan banget gitu loh karakteristik dari permainan tim Indonesia dari women-nya Ya. ataupun ladies-nya. Pasti tuh kriterianya adalah push dulu di arah XP karena mau ngincer ke arah turtle. Kalau turtle udah dapetin di tangan tim Indonesia, dapetin beberapa kill, pindah ke arah bottom lane, entah itu 15 detik ataupun 1 menit kemudian, yang ngebuat dari segi XP dan juga goldnya Indonesia menang semua. Ya, dan ini Itu karakteristik banget dari Indonesia dari game pertama dan juga di game kedua. Walaupun kita lihat bahwa di arah mid lane-nya agak lama untuk bisa melakukan finishing untuk di outer turret-nya. Tapi balik lagi, itu selalu kejadian karena di saat di arah XP dan juga goldnya udah hancur, itu secara bersayembara di arah mid lane, 5-5-nya ngumpul semua sampai mid lane-nya benar-benar hancur tadi dari Vietnam. ya galak banget ya memang Iya. dari tim Indonesia. Tapi tetap respect dan juga sportivitas dijunjung tinggi. Terlihat juga tadi mereka sempat menghampiri teman-teman kita dari Vietnam. Memberikan semangat juga pastinya. Karena mereka juga dari tim Vietnam masih akan melaju ke babak bronze medal nantinya. Di Betul. hari esok juga. Dan nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mungkin ya. Khususnya dari Kak Choji. Kamus berjalan ya. Untuk bahas karena apa sih yang sebenarnya tuh ngebuat tim Indonesia bisa menyelesaikan gamenya dengan sangat amat cepat? Ya sebenarnya balik lagi tadi, konsepnya sama, basicnya sama. Dengan metode yang sama, dengan bagaimana fase yang sama. Turtle dulu, XP dulu, turtle ada yang tumbang. Kalau bisa ngekill ke arah XP ya udah, kalau enggak nggak apa-apa, lepas, nggak lama kemudian pindah ke arah bottom lane. Nah, kenapa hal tersebut kejadian 2 kali berturut-turut? Nah, itu mungkin akan kita bahas nanti untuk dari segi itemnya dan juga dari segi draft pick-nya. Karena kalau yang tadi kita lihat ya, untuk early power dari Vietnam ada Atlas. Tapi sayangnya missed opportunity dengan mengangkat kalau nggak salah Grok tadi untuk di arah early-nya. Iya. Otomatis itu Grok di saat Atlas lagi ngangkat, belakang kan udah pada ancang-ancang tuh untuk melakukan follow up attack gitu loh. Tapi ternyata dengan wildcard tersebut justru jadi momentum untuk teman-teman dari Indonesia. Nah, untuk di game kedua tuh tadi momentum intinya. Tapi bagaimana dengan itemnya, bagaimana dengan damage-nya, sebentar lagi kita akan bahas tuntas pastinya. Aku suka banget combo Vivian sama Chini. Ya, abis tabrak kita tetesin. Tapi kita bakal lihat terlebih dahulu nih untuk itemization-nya. Ya, kita ngeliat ke arah Lancelot terlebih dahulu. Curse Helmet dijadikan secara utuh dan bahkan tidak mengambil ke arah Molten Essence. Dengan hal tersebut otomatis ada penambahan HP yang bisa dibilang cukup signifikan, kalau nggak salah di angka 1000 HP, ditambah lagi dengan adanya Aris Bell berarti penambahan di angka sekitar 600 HP 550 HP kalau nggak salah, membuat dari tambahan lagi Thunderbelt 800 HP. Berarti kalau kita totalkan dengan HP seutuhnya dari Lancelot mungkin ada di angka sekitar 6.000 sampai 7.000 HP di game sebelumnya. Kalau kita gabungkan dengan dari Curse Helmet yang bisa memberikan damage sebanyak 1,2% max HP kepada lawan kalian, otomatis damage yang bisa dihasilkan dengan mengambil rata-rata dari HP-nya Lancelot 6.500 adalah di angka sekitar
65 sampai 80 damage per second. Wow, Per second. per second. 80 per second. 10 detik 800 berarti. Waduh. 10 detik nempel gitu loh. Iya, Karena iya. teman-teman dari Vietnam itu udah sekitar 800. Dan kita udah bisa melihat ya bahwa dari segi team fight participation, Vival ini nggak terlalu besar. Di angka 57% aja. Karena emang objektifnya dia adalah menuju ke arah turtle. Objektif. Iya. Ke arah Lord. Dan kita harus ingat, Coastal Mage juga ngebantu juga untuk ngambil ke arah Lord dan juga turtle tersebut. Tapi damage paling tinggi itu emang datangnya dari Cini. Karena balik lagi, combo yang selalu kita sebut. Makanya kita bisa melihat bahwa team fight participation Cini dan juga Vivian itu identical. Sama persis. 86%. Sama-sama 86%. Bahkan kalau kita ngeliat di arah sandbag ya, Tiuma dari tadi emang sekuat tenaga selalu mencoba untuk mendapatkan momentum bagi teman-teman Vietnam. Karena itulah key to victory Iya. dari Vietnam. Dengan adanya Khalid, dengan adanya Yves, dengan adanya Fataling, seenggaknya kalau misalkan tadi kombonya berjalan dengan tambahan Nico bisa menempelkan semua jarumnya ke arah teman-teman dari Indonesia, 3 ataupun 2 player bisa ditumbangkan. Kalau ditabung itu jadi kecil tapi penting. Iya. Untuk teman-teman dari Vietnam untuk mengejar modal yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi balik lagi MVP jelas Cini dengan follow up yang gak pernah miss sekalipun. Bahkan hanya dengan item Clock of Destiny dan juga Legend Transcend. Ditambah lagi dengan fakta bahwa tadi kita melihat di menit ke-8 teman-teman dari Vietnam tidak membawa item defensive magic kecuali Silence Robe. Membuat tetesan darah dari Cini itu bukan tetesan yang kecil lagi. Ya. Tapi itu udah benar-benar tetesan meteor yang jatuh nimpuk ke arah teman-teman Vietnam. Iya, sakit banget sih jujur ya. Apalagi dia bisa menjaga posisinya dengan baik. Ditambah lagi ada juga Vivian yang bisa memberikan inisiasi. Jadi posisi Cini ini juga terjaga banget di bagian belakang. Dari segi gold ya 618 sebagai seorang mage, ini dia udah bisa ngumpulin beberapa item yang memang powerful. Dan kita akan lihat juga dari segi Oh highlight. enggak, Groknya itu dari mid lane river. Tapi di flicker sama Vivian dapat ke arah wall check yang bawah itu loh. Oh. Akhirnya nabrak ke dinding, dapetin ke 3 player. 4 player dari Vietnam tumbang. Udah ini jadi ibaratnya early start yang dimana teman-teman dari Indonesia itu udah nge-sprint. Udah lari. Dari segi modal gold juga udah oke gitu loh. Bahkan follow up selalu oke juga. Dan lihat itu selalu, Vival selalu belakangan. Kecuali tadi di arah late game ya. Menit ke-7 apa kalau nggak salah yang didapetin 1 kill tuh. Yang di arah mid Iya. lane. Ya udah itu juga nggak masalah sebenarnya Vival nggak melakukan objektif pun. Karena kenapa? Karena sudah cukup. Dari segi damage-nya, dari segi follow up-nya, ibaratnya 2 lawan 4, Indonesia tetap menang dengan perbedaan gold yang seperti ini gitu loh. Dan ini yang mungkin menjadi salah satu bahan yang bisa kita pelajari juga sih dari Vivian. Bagaimana caranya untuk melancarkan flicker wild charge yang benar-benar indah sekali yang dari tadi dilakukan. Dan udah kita, ibaratnya gimana ya, kita udah dapat juga gitu loh gambaran bahwa gimana sih combo mid lane dan juga roamer kalau misalkan works banget. Ya inilah contohnya gitu loh. Guys, instant Ini. kill gitu. Insta kill, langsung to the point. Walaupun emang di arah harinya butuh build up dulu. Ya, tapi udah Terus masuk item. mid game, masuk late Bener. game, itemnya udah jadi, tidak ada yang bisa menghalangi wild charge dari Vivian ya. Masalahnya kalau kita lihat ya secara logika gitu kan. Wild Charge kan jaraknya udah jauh ya. Iya, Apalagi Ditambah. mau sejauh apapun itu dia lari dari Grok, stunnya tetap 1,8. Mau nempel depan dinding pun stunnya tetap 1,8. Jarak jauh ditambah lagi dengan flicker otomatis makin jauh range-nya dong. iya. Dan itu selalu pas banget di ujung lingkaran. Jadi veteran stack-nya Varsha. Iya. Makin gak kesentul lagi persanya. Nah itu yang aku bingung, kenapa bisa pas banget, Cini juga udah ready gitu Iya. di sana. Kalkulasinya juga oke banget sih ini dari tim Indonesia. Dan yang mereka dapetin tuh rata-rata ya ke arah emang player yang bisa ngasih damage gitu. Iya. Entah ke arah gold lane atau enggak ya ke arah mid lane-nya mereka gitu. Jadi damage-nya tuh benar-benar terbatas banget diberikan kepada tim Vietnam. Jadi itu dia overall dari semifinal kita yang pertama. Tim Indonesia sudah memastikan posisi mereka di babak grand final dan semoga di emas. Di medali emas semoga ya. emas. Kita tetap mendukung dengan hashtag tim Indonesia pastinya. Tapi setelah ini ada satu match lagi yang pastinya nggak kalah seru karena kita akan menyaksikan juga pertandingan antara Filipina menghadapi Malaysia. Betul sekali, yang dimana ini juga bisa dibilang menjadi pencarian untuk siapakah yang akan melawan
Indonesia nanti di Grand Final. Ya, kalian pasti penasaran kan siapa yang akan menjadi lawan kita nantinya. Dan ini adalah dua tim yang sengit, jadi kita akan break dulu sejenak. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap nantikan SEA Games ke-32 di Kamboja. Semifinal yang berikutnya sebentar lagi. Stay tune! We'll be right back.